Pernah mendengar sebuah pernyataan tentang ekonomi global. Pernyataannya adalah mengatakan bahwa ketidakpastian itu adalah sebuah kepastian. Maksudnya begini, kepastian tentang ekonomi dunia global itu adalah tidak pasti. Di pertengahan 2025 sampai di akhir 2025, kita masih punya sebuah optimis bahwa The Fed, Bank Sentral Amerika yang dipimpin oleh Jerome Powell sebagai chairman-nya The Fed, seharusnya mereka dovish, bukan hawkish. Kenapa? Karena dari indikator ekonomi Amerika, CPI terkendali, tingkat inflasi mengalami perbaikan. Dan itu harusnya menjadi sebuah alasan apa yang diinginkan oleh Presiden Donald Trump untuk memangkas suku bunga The Fed itu terjadi. Itu menjadi sebuah alasan dan kita merasa optimis bahwa Bank Sentral Amerika itu dovish, bukan hawkish. Harusnya di 2026 ini, dengan optimis, ada 3 kali pemotongan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika. Kalau Bank Sentral Amerika betul-betul melakukan pemotongan suku bunga, yang terjadi adalah dana dari bank itu akan dikucurkan lebih banyak karena suku bunganya lebih murah. Sehingga para pengusaha, orang di dunia bisnis akan lebih mau meminjam uang lagi karena suku bunganya turun. Biaya bunga menjadi turun dan itu menjadi penggerak ekonomi karena dananya dipinjam lebih banyak oleh pihak pengusaha, pihak bisnis. Nah, kalau suku bunga turun, maka ekonomi diharapkan bisa berjalan lebih cepat, lebih kencang. Dan kita berharap bahwa dengan demikian, ekonomi dunia akan pelan-pelan pulih dan itu akan berimbas kepada kita, termasuk kita sebagai orang Indonesia, negara Indonesia. Sudah menjadi biasa bahwa kalau Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunga, Bank Indonesia selaku bank sentral di negara kita akan memotong suku bunga dan pihak pengusaha akan lebih mau meminjam uang lagi sehingga dana yang tersedia di dunia usaha itu akan lebih banyak, produksi akan ditingkatkan, bisa merekrut banyak pegawai untuk bekerja. Dengan begitu akan banyak karyawan yang terserap tenaga kerja. Kalau mereka bekerja, maka mereka punya penghasilan dan penghasilan itu bisa mereka spending money di dalam kebutuhan mereka. Nah, kalau kebutuhan mereka itu dibelanjakan dengan penghasilan karena dunia usaha mulai berjalan, itu akan menciptakan sebuah efek domino. Bisnis mulai bergerak lebih banyak, barang dan jasa yang tersedia lebih banyak karena ada orang yang punya penghasilan untuk spending money di dalam kehidupan mereka. Tapi kita dikagetkan di awal 2026. Kita yang berharap bahwa The Fed itu dovish malah menjadi hawkish. Harapan Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunga rasanya sirna. Terutama di saat Israel dan Amerika menyerang Iran. Itu yang membuat bahwa harapan itu menjadi pupus dan kita berpikir bahwa ini tidak ada pemotongan suku bunga di 2026. Kita tidak tahu perang Iran ini akan berlangsung berapa lama. Mungkin 3 bulan lagi, 4 bulan, atau bahkan 5 bulan. Semakin lama itu terjadi eskalasi, perang di Timur Tengah itu naik. Iran itu merupakan negara penghasil minyak. Di Selat Hormuz itu menjadi rute pengangkutan minyak-minyak yang disuplai ke dunia. Dengan perang Iran, Selat Hormuz ditutup, tidak boleh bergerak. Terjadi apa? Supply chain untuk minyak itu mengalami gangguan. Dan kita bisa lihat bahwa banyak kepanikan yang terjadi, di mana-mana supply akan kebutuhan bahan bakar minyak itu terhambat. Dan kita mendengar bahwa tanker Pertamina ada 3 yang tidak bisa bergerak, ada di Selat Hormuz. Artinya kebutuhan kita akan minyak juga terganggu gara-gara Selat Hormuz ditutup. Kalau perang Iran ini berlangsung semakin lama, maka supply chain akan bahan bakar itu akan terganggu lebih lama dan akan semakin parah kondisinya. Kita tahu bahwa di dunia usaha, begitu minyak bahan bakar itu terganggu, itu akan merembet ke sektor yang lainnya. Dan kita juga lihat bahwa karena permintaan akan minyak itu, supply chain-nya itu terganggu, itu merembet sehingga mengalami harga minyak pasti naik. Energi itu mengalami kenaikan. Bahan bakar minyak itu mengalami kenaikan. Kita tahu, itu pasti akan mendorong dan menjadi pemicu bahwa segala sektor lain akan mengalami kenaikan. Kita lihat bahwa IHSG kita kena imbas yang begitu parah ya. MSCI mengatakan bahwa bursa kita itu tidak transparan. Begitu pernyataan itu keluar,
kita lihat bahwa pasar modal kita, IHSG itu mengalami crash yang begitu dalam. Dan currency kita, rupiah terhadap US dollar itu mengalami kenaikan. Kemarin sempat tembus 17.000, sebuah angka psikologis. Sejak 98 yang mencapai 16 ribuan, sekarang malah mencapai 17.000. Bank Indonesia selaku bank sentral melakukan intervensi, dan sekarang US dollar di angka 16.800, 16.900. Kita berharap bahwa bank sentral kita, BI, sanggup melakukan monitoring, intervensi supaya angka psikologis 17 itu tidak tembus lagi. Sebab biasanya kalau tembus angka psikologis, itu akan berlanjut naik, dan itu susah dibendung. Kita sebagai rakyat, sebagai pelaku dari dunia bisnis dan ekonomi, bagaimana kita menyikapinya? Kita bisa lihat bahwa bank kita, suku bunga masih tinggi. Kita bisa mengikuti mungkin yang di bidang developer, di bisnis properti, penjualan mengalami penurunan. Kenapa? Karena bank yang memberikan kredit kepemilikan rumah atau KPR itu sangat ketat. Kita bisa lihat bahwa orang yang mengajukan sebuah permohonan untuk mendapatkan pembiayaan membeli rumah, itu seleksinya sangat ketat. Indikator atau checklist untuk kelayakan seorang debitur untuk meminjam uang di bank untuk beli rumah, itu tingkat seleksinya sangat ketat. Sehingga itu juga berimbas kepada developer. Selain bunganya tinggi, seleksi tentang calon debitur secara pembiayaan KPR oleh bank itu sangat ketat, sehingga developer itu penurunan terjadi dalam penjualan. Walaupun negara memberikan insentif berupa PPNDTF, yaitu pajak pertambah nilai ditanggung pemerintah. Walaupun ada insentif PPNDTF, PPN yang ditanggung pemerintah itu masih berlaku, namun masih belum menggembirakan untuk pelaku usaha di bidang developer. Seorang pengusaha developer itu harus memutar otak dengan berbagai cara. Bagaimana supaya produk mereka bisa terserap. Dan karena developer itu lesu penjualannya, itu juga merembet kemana-mana. Ke toko bangunan material, kepada pekerja, kepada pihak-pihak yang terkait di bidang developer. Seperti kita ketahui bahwa developer itu, sebuah perumahan itu melibatkan banyak elemen. Banyak tenaga kerja, banyak pelaku bisnis yang bisa hidup dengan developer yang berjalan. Ya, kita bisa lihat bagaimana sebuah perumahan itu bisa terjadi. Itu akan mendongkrak banyak faktor ekonomi, banyak bisnis yang berhubungan dengan developer itu akan terbantu. Kegiatan usaha mereka bisa bergerak dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, otomatis banyak orang yang akan direkrut untuk bekerja dan mereka punya penghasilan. Nah, penghasilan yang mereka dapatkan itu akan menjadi pemicu ekonomi itu bisa bergerak. Seperti kita ketahui, ekonomi di Indonesia itu faktor utamanya masih di bidang konsumsi yang mendongkrak pergerakan ekonomi kita. Memang kalau kita lihat target pemerintah bahwa ekonomi kita masih diharapkan bisa bertumbuh 4-5%. Itu secara angka sangat menggembirakan dibandingkan di Eropa. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mereka di bawah 1%. Ada yang 0,8, 0,9, dan jarang sekali yang bisa mencapai 1%. Tapi negara kita, kalau 4-5% itu terjadi, itu menggembirakan. Cuma permasalahannya adalah, pertumbuhan ekonomi kita itu masih berpusat kepada bidang tertentu dan sekelompok tertentu. Artinya pertumbuhan ekonomi negara kita itu tidak merata bisa dinikmati oleh semua. Sehingga dengan ketimpangan yang ada, pertumbuhan yang kelihatannya besar secara persentasi, tapi sebenarnya itu belum bisa menyentuh secara esensial di dalam kehidupan negara kita. Di negara kita, di Bursa Efek Indonesia, kita masih menunggu dari MSCI bagaimana dengan penilaian mereka tentang Bursa Efek Indonesia. Karena mereka sudah memberikan sebuah pernyataan supaya negara Indonesia melakukan perbaikan tentang bursa efek kita. Kita dalam kondisi menunggu dan ada rasa cemas kalau MSCI tidak bisa menerima dan memberikan suatu rating yang lebih buruk tentang bursa efek Indonesia, itu akan memberikan imbas yang lebih parah lagi terhadap pasar modal kita. IHSG takutnya akan mengalami penurunan yang lebih tajam lagi. Kalau itu terjadi, akan semakin berat PR bagi negara kita. Dan kita berharap apa yang dikhawatirkan oleh banyak para ekonom, para pengusaha, itu tidak terjadi semakin parah.
Paling tidak ada pemikiran, sebuah konsep dan tindakan untuk meminimal apa yang akan semakin buruk.